apakah ya yang wildu itu seperti wali malam hati ya, yang masih memegang syariat itu dengan betul-betul ini ya, memegang syariat itu ya. Misalnya tadi yang dicontohkan pada masanya Abu Hasan Asyadzili itu masih menutup aurat, masih melakukan ibadah-ibadah yang wajib atau tidak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang berada di jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan yang sesat. Allahumma amin. Menanggapi ada dua channel YouTube, yaitu dari Mayura Media dan Posttrend Baitul Hufaz kalau nggak salah. Yang kedua channel tersebut itu menampilkan ceramah Buya Ar-Razi tentang wali Malamatiyah. Kemudian pada thumbnailnya itu menampilkan gambar Iyang Wildu, sehingga netizen pemirsa itu digiring supaya mempercayai bahwa seolah-olah Iyang Wildu itu adalah wali Malamatiyah, ini ya, wali Malamatiyah. Pada ceramahnya Buya Ar-Razi itu mengkisahkan seorang wali Malamatiyah pada masanya Abu Hasan Asyadzili, ya, yaitu seorang wali yang pada penampilan pakaiannya itu biasa saja, hanya pakai celana pendek di bawah lutut gitu ya. Jadi memakai pakaian sekedar hanya penutup aurat saja ya. Kemudian tidak melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, tidak melakukan sholat rawatib, sehingga wali Malamatiyah ini diingkari oleh Syekh Abu Hasan Asyadzili, ya, diingkari. Dan ternyata wali tersebut tahu, ya, tahu, sehingga Abu Hasan Asyadzili diajak dialog yang ternyata makomnya, derajatnya wali Malamatiyah itu lebih tinggi daripada Abu Hasan Asyadzili itu. Kemudian dikaitkan ya, dengan fenomena yang ada sekarang, yaitu Iyang Wildu, dikaitkan oleh admin channel YouTube tersebut. Namun meskipun hanya secara thumbnail saja itu. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa wali Malamatiyah ini ya, masih memegang syariat, Misalnya cara berpakaian tadi itu masih menutup aurat. Kedua, ibadah-ibadah yang dilakukan wali Malamatiyah ini sebatas ibadah wajib.
Jadi tujuannya apa ya? Memang tujuannya adalah membersihkan diri, membersihkan hati dari sifat riak dan ujub. Jadi semata-mata ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali malamatiyah ini lebih suka mensirikan amal, lebih suka amal itu secara siri gitu ya, secara siri tidak jahar gitu ya, secara siri tidak terang-terangan gitu ya. Karena memang semata-mata agar amal itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena riya, tidak karena ujub dan lain sebagainya. Kemudian dalam sejarahnya kemunculan wali malamatiyah ini memang sebuah reaksi terhadap tren sufi yang sebenarnya kelompok sufi itu muncul karena orang-orang syuhud. Jadi orang-orang syuhud dulu kemudian menjadi tokoh sufi, sehingga para pengikutnya itu mengikuti kezuhudan itu dalam bentuk pakaian gitu ya. Karena saking zuhudnya orang-orang terdahulu itu memakai pakaian yang kasar, kain wool atau bahasa Arabnya suf gitu ya. Kemudian pakaian yang tambalan gitu ya. Sehingga di Irak waktu itu menjadi sebuah tren bahwa orang sufi itu pakaiannya semacam ini ya, pakaian wool yang kasar kemudian tambalan ini. Maka oleh kelompok malamatiyah ini dari Imam Ghazali ditentang ya. Jadi kesufian itu ya tidak seperti itu ya. Jadi tidak harus dengan menampilkan itu ya pakaian yang khusus sebagai seorang sufi gitu ya. Maka ini ditentang habis gitu. Maka titik tekannya itu adalah pada menyembunyikan amal, keikhlasan, tidak riya, tidak ujub. Jadi di situ itu ya. Kemudian kaitannya dengan yang wildu lagi gitu ya. Apakah ya yang wildu itu seperti wali malamatiyah yang masih memegang syariat itu dengan betul-betul ini ya, memegang syariat gitu ya. Misalnya tadi yang dicontohkan pada masanya Abu Hasan Asyadzili itu masih menutup aurat, masih melakukan ibadah-ibadah yang wajib atau tidak gitu ya. Kalau tidak semacam itu maka hanya penggiringan opini dan itu tidak benar penggiringannya itu ya. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.